Minta tolong slide ada di. Kita bangkit berdiri, kita buka Alkitab kita dalam Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai 3. Tema yang akan saya sampaikan kepada kita hari ini adalah dibentuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Ulangan 8 ayat 2 sampai 3. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi dia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Sebelum saya lanjut, pertama-tama mengucapkan doa selamat datang kedatangan Muslimah di pertama kali bergabung pada keluarga Bapak Ivan, juga Bapak Ahmad keluarga. Terima kasih sudah bergabung pada Yade dan beberapa yang baru lemah kenal. Baik Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan kepada kita dengan tema dibentuk menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Lah bentuk menjadi sama samiha, ya, si berkenan, si pagana akan kurang lain. Jadi kita sudah membaca tadi ayat Alkitab, ya, bagaimana Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa Tuhan mengizinkan mereka berjalan keluar dari tanah Mesir ke tanah Kanaan selama 40 tahun lamanya. Nah saudara, ada satu rahasia kenapa Tuhan ingin, mengapa Tuhan mengizinkan mereka, kenapa Tuhan mengizinkan tidak berjalan 40 tahun di padang gurun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, next. Ya, next lagi. Nah, ini adalah pertumbuhan sebuah jaringan. Jadi saat sel jantan itu dibuahi, ya, dimulai dari embrio yang paling benih paling kecil, kemudian besar selama 9 bulan, siwal mau kepada luminan. Dan itu proses yang cukup lama, sehingga kemudian di bulan yang ke-9 saya ingat ia untuk keluar dari rahim ibu. Nah, sama seperti kita sebagai orang Kristen, saudara. Oleh sebab itu yang Kristus, ya, ketika kita menjadi orang percaya, beda kembali kita seluruh Kristus, yaitu kembali orang-orang yang lahir baru dalam Tuhan. Amin. Orang yang lahir, saudara, orang yang berada di dalam perut, yang merasa aman. Le pernah ngomong bahwa pada nina sono dapat ilau fakuah. Tidak pernah. Tetapi dia merasa aman, merasa nyaman. Tetapi ketika ia dilahirkan, padahal ia rasakan sesuatu hal sehingga yang fakuahnya, Hana saudara, bermit dalam perut ini, no nyaman ia, no aman ia, tetapi naya ia tetap akan dalam perut minada, ya, atau dalam perut perempuan, dia pasti dinada.
binasa. Amin saudara. Nah ilaw tetap so padalu minada, dia pasti akan binasa, mati. Ada perlulah keluarkan dia, perlu dilahirkan. Sama seperti kita, keadaan kita orang percaya. Kita mungkin tak kenal, Tuhan lagi semua. Belum bertobat kita nyaman dengan situasi. Tetapi nah terlalu nyaman kita saudara, kita pasti binasa. Sehingga kita mengambil keputusan untuk lahir baru, mengikut Yesus, menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, nah ini telah lapi atau tubuh adalah apa yang dia rasakan. Hana ilaumi ini yang merasakan kedinginan yang luar biasa. Dirasoi bahwa kamu siklus dalam mani berbadan minat lagi dia hangat sehingga nah itu pujian ilaukan wah. Begitu juga hidup kita sebagai orang percaya saudara. Ketika kita mengambil keputusan untuk lahir baru, saat itu ada banyak ujian, ada banyak cobaan yang kita akan alami. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan mau supaya kita terus bertumbuh di dalam iman. Amin. Kita tidak hanya bertumbuh secara fisik, yang terakhir mau sabuyu kita, ibu mana sehingga dewasa kita. Tetapi tidak hanya sebatas Tuhan mau supaya iman kita di dalam Tuhan juga perlu terus bertumbuh, semakin lama semakin dewasa. Amin. Coba kita perhatikan saudara. Ini proses pertumbuhan manusia. Mungkin orang sahuyu iya, fabului dihadapi dia. Tantangan menghadapinya tidak kafu iya. Haruslah hangatkan terus tubuh dia. Makanannya harus lembut-lembut, lebih makanan keras. Umur 2 tahun fabului dia. Mungkin dia mulai merangkak, mulai membawa iya. Sunat ibu menok berwa isunya tiba ilau mufal musik masuk itu tantangan saudara. Mulai umur 6 tahun ada lagi tantangan kalau si Sarah manarana tantangannya apa? ACC lamar-lamaran ke sekolah. Apalagi saya amu ibu dunia iman aku diubah ya. Bertumbuh umur 12 tahun, umur 20 tahun sampai umur dewasa saudara. Berbeda-beda tantangan menghadapi. Amin. Begitu juga dalam iman saudara. Ketika kita sudah lahir di dalam Kristus, kita diperhadapkan dengan banyak tantangan, banyak persoalan. Supaya apa saudara? Supaya iman kita tetap bertumbuh, iman kita menjadi dewasa. Amin. Bahkan lebih daripada itu saudara, iman kita menghasilkan buah-buah yang manis. Amin. Sunia menghasilkan buah, tapi buah yang asam, buah yang pahit. Mineri may mama bago bifuri pada ihal umalas. Koi ipiktik mungkin yo miu asal anak fabel rasuni yang mau pada dulu. Biasanya nalas tua ya saya manis, tetapi gak ais. Terkadang kita juga sebagai orang percaya, kita tunjukkan perbuatan yang pahit, yang asam kepada sesuatu. Tetapi yang Tuhan kehendaki buah yang manis. Amin. Buah yang sedap didengar. Itu yang Tuhan kehendaki. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa hubungannya? Tadi hubungannya tentang cerita ilustrasi di Bengwan. Inilah gambaran kehidupan bangsa Israel. Apa ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Ketika mereka angkut keluar dari
tanah Mesir. Mereka berjalan banyak tantangan yang hadapi dalam hidupnya. Padang gurun, di padang belantara mereka menghadapi tantangan yang luar biasa. Tetapi ada tujuan Tuhan, ada maksud Tuhan. So tujuan lo lain. Kenapa? Hana wadon Israel bagi neta izinkan ikrar lo lain. Mereka berjalan selama 40 hari pada musim mati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Natafaigi bisa perjalanan bangsa Israel next. Saudara lain. Jadi ini adalah peta gambaran tentang perjalanan Don Israel. Mereka dibuat Tuhan memutar-mutar. Nona selalu tidak Taifu lafu dengan saya dalam Makadis. Kenapa tak lurus saja? Nah ini menjadi sebuah pertanyaan. Berdasarkan survei saudara, sebenarnya Daun Israel ini berjalan dari tanah Mesir sampai ke Kanaan itu hanya membutuhkan waktu sekitar 1 bulan sampai 6 bulan. Membutuhkan kinerja sekitar sarau perfeta inawa mereka berjalan kaki. Tetapi kenapa Tuhan izinkan mereka mengalami hal yang luar biasa di padang gurun selama 40 tahun? Ya, saudara yang dikasihi, kita coba lihat. Lanjut, Tuhan membentuk bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Apa yang dimiliki oleh bangsa Israel? Mereka bersungut-sungut. Nah di foto bersungut-sungut ada mereka mau fenu mana, fatahita di mana, padahal mereka sudah ditolong oleh Tuhan. Mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dari perbudakan. Padahal mereka sudah mengalami hal yang baik dari Tuhan. Tetapi mereka tetap bersungut-sungut. Perjalanan bangsa Israel ibaratkan perjalanan Imanda dan Venezuela. Dan perjalanan kita sebagai orang percaya di hadapan Tuhan. Yang dahulu kita ditawan, kita diperbudak oleh dosa. Tetapi karena kasih kemuliaan Tuhan, kita diangkat, kita dilepaskan, kita dibebaskan. Kita menjadi orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Kita keluar dari tanah Mesir, kita keluar dari lumpur dosa. Tetapi di perjalanan Maorida saudara, ketika kita keluar, kita menjadi orang-orang yang lahir baru, kita mengalami masalah-masalah yang luar biasa. Di perjalanan kita terus bersungut-sungut. Padahal kita kenal bagaimana Tuhan menolong kita. Tetapi selama Maorida bahwa tidak, kita tetap bersungut-sungut. Kita marah kepada Tuhan. Mufanu ikat mulai karena sesuatu hal yang kita inginkan tidak terjadi. Ingat saudara, sesuatu hal yang kita inginkan belum tentu itu yang diinginkan oleh Tuhan. Sesuatu hal yang kita anggap baik, mungkin tak kata lain kebenaran ini baik, ini Bapak Ori, tapi belum tentu sedih pada orang lain. Sehingga kita bersungut-sungut ketika kita diperhadapkan dengan kegagalan, kita bersungut-sungut, kita marah kepada Tuhan. Kita lupa akan janji Tuhan bahwa Dia akan memberi masa depan yang indah yang penuh dengan harapan. Puji Tuhan. Amin. Bahwa Tuhan telah menentukan hari-hari yang baik dalam hidup. Itu yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Menuai Faila di Laut Tiberias. Mereka sampai di suatu tempat baginya benar alami satu. Ya, mereka haus haus. Mereka ingin minum. Sehingga baginda tidak
moji ana oi pada pada simak keseragaman moji. Tetapi mereka lupa. Bisa mengingat dibahaskan di lalu lagi sehingga dibelah nasi Jumat. Mereka tidak mengingat itu lagi. Tetapi yang mereka utarakan adalah perasaan. Hanya dirasoira kadang-kadang. Jaita, ya. Jaita ada kadang-kadang kita sampaikan sesuatu hal hanya yang dirasoira, kita lupa akan kasih Tuhan favorit. Ada yang dirasoira kita luapkan tanpa berpikir dulu. Di saat marah kita luapkan tanpa berpikir panjang dulu. Di saat kita sakiti, kita menjadi marah, kita terluka tanpa kita berpikir. Atau nih sepeda. Nah ini tumufun yang sakiti dia tidak. Ibalas tuh, kau tumufun. Itu keadaan bangsa Israel sudah. Ketika mereka merasakan haus, mereka menggerutu. Ada dirasuira bahwa Allah tidak menggerutu tanpa lalu fun kemoji, lalu fun lagi. Tetapi ya tidak bisa. Ya, pekerjaan lo lagi semua di Palu orang. Meinate diseberangkan kira roy laut tapi haus. Sehingga baginya terdalam mengaruh muji keluar dan mana muji mana mulai muji ai hal kim pada ai tubuh sehingga baginya mereka mengalami mujizat yang luar biasa. Puji Tuhan saudara. Kemudian mulai Allah juga menu Allah mereka mengerutu cuy muji minat surah kepada Nabi Israel muji lemah alani ma Allah hewa ai hasisa di deu lemah ne muji bagina tenang mari untuk adalah aku cuma ama fakifai na oleh sesuatu padahal lagi orang betul saudara. Karena mudah lari lupa, lari kerbau, tetapi lari paling lari orang sisa-sisa atau cuma lari orang tak benar. Tetapi lato tak kemoje, hemoje ingat tu surah kepada Nabi Israel moje. Ya ada cuma di ina dagingnya orang kuali hewa ina bingung. Saudara ini kan sombong. Ada banyak orang sombong menganggap dirinya lebih dari yang lain, lebih berkuasa dari yang lain, menganggap dirinya lebih penting dari yang lain, padahal sebenarnya bukan siapa-siapa. Kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Kita manusia yang lemah. Kita manusia yang butuh pertolongan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka memiliki sikap hidup yang bersungut-sungut. Mereka menggerutu. Mereka suka marah. Ada yang dialami mereka menggerutu. Allah foira latahi kejumaan. Ubah hidera latahi kejumaan. Ibu agama latahi kejumaan. Saudara, minggu tengah mau waldo maning berdakwah ke orang tua. Lu masih mau waldo dalam di umur. Tahu-tahunya luar biasa oya itu. Areng wangi ita ikut suai supaya ada pas pada ada suai hana marah supaya padahal areng wangi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini yang jalan oleh bangsa Israel. Mereka sombong
Yang kedua, saudara, lanjut. Mereka tegar teguh. Padahal mereka sudah mengenal bagaimana Allah berbuat oleh ini. Dibanding Yahas, saudara, dibanding dengan Dono Israel bagi dia, setiap saat Faubu berapa diwaai melalui perantaraan Moses. Setiap detik, setiap waktu mereka mengalami merasakan mujizat Tuhan. Nabaji bumi ada tiap api, sudah kita seolah-olah si Faubu sehingga leokaf ini. Sehingga dia rasakan mau puji. Tetapi memang Dono bicara ini agak beda jawab. Terkadang kita juga seperti itu, saudara. Kita tidak menerima firman Tuhan. Kadang-kadang yang kita tak tolak itu, padahal firman penting bagi kita. Amin. Firman Tuhan sumber kekuatan. Selanjutnya, saudara, di mana kehidupan bangsa Israel? Mereka adalah tak penakut. Nihasat apa? Sorry. Ya nihasat apa? Padahal mereka sudah mengalami mujizat yang luar biasa. Bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir? Ada banyak mujizat Tuhan nyatakan kepada. Di saat itu ifateng wabah penyakit badan Mesir bagi kita, kematian anak sulung terjadi bagi bangsa Mesir, tetapi Yairah mengalami pertolongan Tuhan. Tetapi dalam perjalanan mereka lupa. Kadang-kadang ya kita niat risau, kita lupa akan kebaikan Tuhan. Olifu ita bisa bikin panolong ayam maulida. Sehingga kita bekerja tafal memanahnya di lautan sesuai dengan kehendak Samusa. Mungkin awal-awal tolong atas. Beli tolong supaya olifu. Apa yang dikasih oleh Tuhan, mereka takut. Ketika mereka menyeberang laut Tebeus, bagi dia tidak mulai tulis semua. Kau rahimmu ji japoi furi musuh akan mati di tanah. Mereka takut. Padahal melangi orang jangan takut. Aku Tuhan Allah. Terus kemudian mereka 12 pengintai Ifateng untuk mengintai tanah. Bebagi dalam dunia itu semua ini faedah adalah itu juga lagi. Apakah memang benar-benar tanah dan subur? Sehingga bagi dalam mereka berangkat. Yosua dan Kaleb memiliki pandangan yang berbeda. Tetapi sudah full tanah dunia, mereka memiliki pandangan. Mereka memakai pandangan manusia. Mereka memakai cara pandang manusia. Tetapi Yosua dan Kaleb, mereka memakai cara pandangnya Allah. Puji Tuhan. Mereka mengandalkan Tuhan. Mereka tidak takut, saudara. Sehingga mereka terjadi keributan yang luar biasa. Sehingga mereka tidak jadi masuk ke tanah Kanaan. Sehingga Yohe berputar-putar di padang gurun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketakutan membuat kita tidak bisa menikmati kebaikan Allah. Apa yang Tuhan inginkan? Next. Kenapa Tuhan membuat bangsa Israel harus berputar-putar di padang belantara, saudara? Ini dia. Sesuai dengan yang dibahas saudara nanti. Ulangan pasal 8 ayat 2 sampai 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan,
alam di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu. Saudara-saudara ya, tujuan Tuhan sehingga orang dono Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun. Ya, supaya mereka memiliki kerendahan hati. Soang ini ide bapak orang. Saudara-saudara ya, sesuai dengan imamu mungkin ina to Allah fira latu tuna ke moce ina to soda aga badana Israel ya aga sodi kundi magina tadal fai daging yang luar biasa pada orang. Mereka bersungut-sungut, mereka marah. Ingat saudara, orang yang suka marah itu orang yang sombong. Nia sombong nia sombong kadang-kadang berkeyakinan menganggap dirinya yang benar. Begitu juga kehidupan kita saat ini saudara. Mungkin sebelum kita menjadi orang yang percaya, sebelum kita lahir baru, ya kita adalah orang yang sombong. Mungkin ya kita hanya dihormati, ya kita hanya dihargai, ya kita yang terpandang mungkin. Tetapi kenapa setelah mereka terima lahiran baru, mereka oh Yesus, anak masih menyedarkan kau ini. Padahal sebenarnya kita bukan apa-apa di hadapan Tuhan, saudara. Jadi Tuhan menguji mereka, Tuhan mengizinkan mereka bisa berputar-putar di padang gurun. Yang pertama, Tuhan mau supaya mereka memiliki kerendahan. Saudara-saudara ya, begitu juga kita dalam iman, saudara. Terkadang hal-hal yang buruk terjadi bahwa kita, sesuatu hal yang tidak menyenangkan bahwa kita terjadi, saudara. Ada tujuan dan maksud Tuhan supaya kita memiliki kerendahan hati. Amin. Kadang-kadang kita berpikir, mau 5 tingkat tidak terjadi. Anak lo masih mau lagi, kayak kita sombong. Berusaha Allah, hinakan Allah, ternyata gagal. Anak lo masih mau lagi, berdanya ya udah tolak banggakan dirimu sama. Puji Tuhan Bapak Ibu. Begitu juga kita dalam iman. Tuhan mau supaya kita semakin dewasa di dalam iman. Amin. Kita semakin hari semakin bertumbuh. Bahkan Tuhan mau menghasilkan buah-buah yang baik. Yang kedua, saudara, Tuhan mau supaya bangsa Israel berpegang pada firman. Saudara-saudara ya, kita coba buka 7 ayat 1 sampai 2, saudara. Amsal 7 ayat 1. Hai anakku, berpeganglah pada perkataan dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku sampai seperti biji matamu. Dalam ayat ini, saudara, orang yang berpegang pada perintah Tuhan, dia akan tetap hidup. Puji Tuhan. Tuhan mau agar bangsa Israel tetap berpegang pada firman Tuhan. Leramu ira akan firman Tuhan dan memasuki mulai bahwa tidak kekeriso, yaitu tetap berpegang pada firman Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan dia dan amin, saudara. Firman Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Amin. Orang yang memegang kebenaran firman Tuhan, orang yang berpegang pada firman Tuhan, mereka akan tetap hidup sampai selama-lamanya. Yang ketiga, saudara, mereka, Tuhan mau supaya mereka hidup mengandalkan Tuhan. Saudara ya. Tuhan mau supaya mereka hidup mengandalkan Tuhan, tidak khawatir akan hari esok. Beberapa minggu yang lalu kita sudah belajar
tentang bagaimana kita hidup mengandalkan Tuhan. Jangan pernah ragu dalam hidup. Kita tetap firman Tuhan. Haleluya. Kita coba buka kita ya, Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8 tidak asing bagi kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merampatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara, ini yang Tuhan inginkan, agar kita tetap mengandalkan Tuhan sepanjang hidup kita. Amin. Apapun rencana kita, saudara, apapun tantangan yang kita hadapi, persoalan masalah, kita tetap andalkan Tuhan. Amin. Karena Tuhan adalah sumber pengharapan, sumber kekuatan kita. Saudara-saudara ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai kesimpulan yang terakhir, saudara, sudah keluar. Oke. Kita coba buka Alkitab kita dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 4. Saya baca, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun. Haleluya. Terkadang hal yang tidak baik terjadi bawah orang. Tujuannya adalah supaya kita sama seperti yang Tuhan inginkan. Kita dibentuk supaya yang pertama, supaya kita memiliki kerendahan. Amin. Supaya kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Dan yang ketiga, supaya kita tetap hidup mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya percobaan-percobaan yang kita alami dalam percobaan biasa. Amin. Percobaan yang tidak menutup dari kekuatan